warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani yang setia mengikuti channel BPTP Jawa Timur, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang sumber daya manusia pertanian dengan judul penguatan kelembagaan petani. Baik, sudah hadir bersama saya Ibu Insinyur Tini Siniati Kusno MSI. Beliau adalah penyuluh ahli utama BPTP Jawa Timur. Pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bu Hani dan kawan semua. Selamat datang Ibu, sehat? Baik, terima kasih. Sehat Mbak Hani? Ya, Alhamdulillah. Kita langsung ke diskusi ya Bu ya. Siap. Ya, ini hari ini kita ambil topik pembinaan kelembagaan petani. Sebenarnya ada urgensi apa Bu untuk mengambil topik ini? Ya baik Mbak Hani, jadi urgensinya ya tentunya untuk penyegaran teman-teman penyuluh supaya lebih memaknai dalam menjalankan tugas kesehariannya yang berpegang pada Permentan tersebut, yaitu Permentan 67 tahun 2016. Sebelumnya dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani kita menggunakan Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2013, yaitu tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Nah, selanjutnya dari permentan tersebut dilakukan peninjauan kembali Bu Hani dengan peraturan menteri yang sekarang akan kita bahas, yaitu Permentan nomor 67 tahun 2016, yaitu tentang pembinaan kelembagaan petani. Nah, maksudnya yaitu agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan peraturan menteri ini dengan menempatkannya dalam berita negara Republik Indonesia. Jadi ini sebagai landasan hukum bekerja kita sebagai seorang penyuluh pertanian. Berarti sebegitu pentingnya ya Bu pembinaan kelembagaan petani ini, sampai ada beberapa permentan yang mengatur tentang hal tersebut. Tapi kalau tadi yang Ibu sebutkan ada dua, dari Permentan 67 tahun 16 dan sebelumnya di tahun 13, ini ada perbedaan yang mencolok atau tidak Bu? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok dalam Permentan sebelumnya. Hanya saja penyempurnaannya terletak pada, kalau di nomor 82 tahun 2013 itu menyebutkan sebagai pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Sedangkan pada Permentan 67 tahun 2016 yang baru ini yaitu pembinaan kelembagaan petani, begitu saja. Ini sasarannya ya Bu ya? Betul. Nah, kemudian kalau di Permentan 82 yaitu pedoman pembinaan itu menggambarkan tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan. Kemudian pedoman penyusunan rencana definitif kelompok RDK atau RDKK. Kemudian di sana juga ada pedoman sistem kerja latihan dan kunjungan pembinaan kelembagaan untuk menumbuh kembangkan poktan dan gak poktan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas poktan dan gak poktan melalui kerjasama jejaring kemitraan. Nah, sedangkan pada yang permentan yang baru disempurnakan ini, kelembagaan petani itu adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Nah, di sana kalau yang di sebelumnya itu hanya poktan dan gak poktan. Kalau di yang baru yaitu sudah lebih luas lagi kelembagaan petani yang saya sebut tadi. Selanjutnya, kelembagaan petani ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Nah, yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dilakukan pembinaan yang melibatkan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh pertanian. Yang kira-kira perbedaannya. Perbedaannya seperti itu ya Bu. Jadi bukan berbeda tetapi penyempurnaan ya Bu ya. Sebenarnya sudah ada di yang tahun 13 dan dikembangkan lebih luas dan disempurnakan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Itu. Nah, kalau di Permentan nomor 67 tahun 2016 itu Bu kan disebutkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani kan dilakukan dengan pembinaan, dengan melibatkan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh. Ini apa Bu maksudnya? Kelembagaan penyuluh dan penyuluh. Baik Bu Hani, jadi implementasinya di lapangan yaitu sebenarnya
untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani sebagaimana yang dimaksud dalam Permentan 67 tahun 2016, dilakukan pembinaan yang melibatkan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh ya. Ya. Nah, implementasinya demikian Bu Hani. Jadi yang pertama ada bimbingan dan pendampingan pada penyusunan RDK dan RDKK ya, dengan pendampingan penyuluh. Nah, kemudian dalam rangka pembinaan selanjutnya yaitu jadi tidak menyusun penyuluh itu aktif ketika menyusun RDK ini tidak ya, tetapi ada pendampingan berikutnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas kinerja petani tersebut, yaitu dilakukan oleh penyuluh yang mengintegrasikan dengan sistem kerja penyuluh yaitu laku susi, singkatan dari ada latihan, ada kunjungan dan supervisi. Demikian kira-kira Bu Hani. Jadi melibatkan kelembagaan penyuluh dan penyuluh adalah terletak di sana. Terus kemudian ada RDKK. RDKK itu sebenarnya juga tidak melulu pupuk aja, tetapi sebenarnya sih ya banyak hal ya di dalam RDKK. Demikian kira-kira Bu Hani. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani itu bisa disederhanakan hanya dengan dua instrumen Bu, yaitu instrumen pembinaan yang dilakukan penyuluh yang berupa pendampingan penyusunan RDK dan RDKK tadi, serta pembinaan yang diintegrasi pada sistem kerja penyuluhan tersebut Bu ya, itu yang tadi Bu sebut sebagai laku susi. Apakah memang hanya dengan dua instrumen yang sesederhana itu Bu? Ya, memang secara sistematik ya untuk memudahkan memetakan pembinaan kelembagaan petani dalam upaya untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun demikian Bu Hani, masing-masing instrumen tersebut terdapat penjabaran ya secara detail dan rinci Bu Hani. Nah, ini yang penting ini Bu. Ibu ini mungkin bisa menjelaskan secara perinci Bu dari masing-masing instrumen tersebut. Baik Bu Hani, jadi untuk pendampingan penyusunan RDK dan RDKK yang dilakukan penyuluh itu bisa kita lihat seperti pada gambar 1 ya. Diagram di sana, di diagram diperlihatkan bahwanya RDK disusun pada Januari. Selanjutnya follow up-nya yaitu penyusunan RDKK, yaitu rencana definitif kebutuhan kelompok, yaitu ada RDKK 1 pada MT2, MT3 dan seterusnya ya. Dilakukan demikian. Sebenarnya RDKK ini yang kita dengung-dengung, yang kita dengar itu biasanya pupuk, sebenarnya tidak pupuk saja ya. Jadi yang namanya juga rencana definitif kebutuhan kelompok, kebutuhannya apa, jadi selain pupuk juga ada bibitnya berapa, terus kemudian juga sebenarnya fasilitas pendukung lainnya ya kayak spray dan sebagainya, sebenarnya ada di dalam koridor penyusunan RDK dan RDKK. Demikian kira-kira detailnya seperti diagram tersebut. Itu tadi detail dari pendampingan penyusunan RDKK ya Bu ya. Kemudian yang instrumen yang kedua, instrumen pendampingan dan pembinaan kelembagaan itu seperti apa Bu? Jadi begini, untuk instrumen pendampingan ya, untuk memahami penjabaran sistem kerja, latihan, kunjungan, supervisi ya, sebagai instrumen pembinaan kelembagaan petani. Nah, itu telah digambarkan di dalam sebenarnya Permentan 82 juga ada, Permentan yang baru ini yang tadi yang sekarang kita bahas ini juga sebenarnya hampir sama ya. Jadi pada diagram disebutkan bahwasanya di sana sudah diatur bahwasanya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, seorang penyuluh itu mempunyai tugas yang dijabarkan ya pada diagram seperti begini. Pada hari pertama sampai dengan hari keempat, yaitu katakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya Bu Hani ya, penyuluh melakukan kunjungan ke Poktan dan Kapoktan. Dalam kunjungan tersebut, penyuluh menyampaikan informasi program pembangunan pertanian dan juga memberikan materi-materi pembelajaran kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani. Mungkin ya materi inovasi atau apalah gitu ya yang dibutuhkan petani saat itu. Kemudian pada hari kelima, katakan ini hari Jumat, nah penyuluh itu melakukan pertemuan di BPP Kostra Tani ya untuk mereview hasil kunjungan Poktan dan Kapoktan yang selama 4 hari yang dilakukan kemarin.
Nah, selanjutnya pada minggu berikutnya, minggu kedua, penyuluh melakukan hal yang sama sebenarnya ya, yaitu melakukan kunjungan kepada Poktan, Kak Poktan, mungkin juga asosiasi ya, untuk melakukan pembinaan tentunya dengan materi ya disesuaikan dengan kebutuhan petani saat itu. Ya. Namun demikian pada hari ketiga ya, jadi Senin, Selasa, Rebu. Nah, di sana ada pelatihan penyuluhan pertanian di Satker yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Jadi pada hari ketiga, jadi bedanya kalau hari pertama itu hanya kunjungan kunjungan jasana, dan hari kelimanya itu melakukan pertemuan di BPP. Sedangkan pada minggu kedua yaitu hari pertama, hari kedua kunjungan, dan pada hari ketiga itu melakukan pelatihan di salah satu satker ya di tingkat kecamatan. Nah, di sini ada tim supervisi kan. Tim supervisi itu adalah penyuluh senior ya, tim penyuluh senior dari tingkat kecamatan atau mungkin juga dari kabupaten, ya nggak apa-apa gitu ya, dipersilakan untuk melakukan supervisi pada hari ketiga. Seperti evaluasi gitu ya Bu? Betul, seperti evaluasi ya, seperti evaluasi sedang mengerjakan apakah para penyuluh tersebut. Nah, kira-kira demikian. Kemudian untuk melakukan pembinaan Poktan dilakukan melalui beragam metode tentunya Bu Ani ya. Jadi tadi sudah pendampingan Poktan dengan apa, itu tentunya ya materi-materi disesuaikan. Bagaimana cara menyampaikannya, tentunya ya ini semua penyuluh saya yakin sudah dibekali ya beragam metode penyuluhan dengan materi yang sesuai dengan situasi, kondisi, karakter petani dan karakter agroekosistem. Ini adalah penting sekali ya Bu Ani ya, pada kondisi kekinian. Apalagi kita sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 ya. Petani harus juga diajarkan mengoptimalkan HP Android yang dimiliki, yang selama ini hanya mungkin untuk hanya telepon, WA ya, barangkali hanya TikTok, lihat Facebook ya. Sebenarnya lebih dari itu fungsi HP itu. Ya. Nah, jadi sudah waktunya seorang penyuluh di dalam kunjungan yang tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, itu juga memperkenalkan bagaimana aplikasi pertanian itu bisa kita download ya, kemudian untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi nanti ke depannya sebenarnya petani itu sudah bisa gitu ya, katakan ada inovasi ini apa ya, nah itu dia bisa juga membuka HP-nya, lalu dia juga bisa melihat oh kasus saya ini ternyata ada di sini, dia juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Problem solving dirinya sendiri. Betul. Nah, sebenarnya juga tidak inovasi aja Bu Ani, juga ada diperkenalkan tentang e-commerce ya. E-commerce atau market online ya, sekarang ini kan banyak, bisa saja barangnya petani itu masuk ke Shopee katakan, Tokopedia bisa aja. Sudah masuk petani milenial ini Bu. Betul. Mau nggak mau ke depan ya seperti itu. Kalau kita hanya produknya ditaruh di lahan ya, nunggu petani ya terlalu lama basi ya seperti itu. Jadi sudah mulailah kita menjemput bola. Betul, e-commerce artinya ini loh aku punya barang seperti itu. Bahkan kalau di aplikasi yang di TaniHub itu Bu Ani, kita bisa kerjasama dengan aplikasi ini, tanam tanggal berapa, luasannya berapa, titik ordinatnya berapa. Nah di sana nanti pihak ini tadi ya, yang pemilik ini nanti bisa menjemput. Tentunya ada ini ya, artinya kesepakatan dan ada deal ya khusus ya tentu. Dan ini juga masih perlu pendampingan kita kan Bu ya? Oh sangat Bu Ani. Karena apa? Karena kita ini informasi kan tidak terbendung Bu Ani. Betul. Ya kita banyak blogger, banyak apa aja ya kita. Nah takutnya si petani ini kan ya maklum ya, mungkin pengetahuannya terbatas, dipikirnya apa yang dia baca, yang dia temukan itu sudah bisa langsung diterapkan. Nah, itu fungsinya seorang penyuluh untuk tetap melakukan pendampingan sebagai istilahnya untuk memvalidasi apa yang ditemukan petani itu
benar-benar memang sudah it's okay, valid digunakan. Nah, oleh sebab itu juga seorang penyuluh juga harus memiliki kemampuan lebih ya, terutama dalam penggunaan aplikasi-aplikasi Android. Dia harus juga menemukan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tervalidasi, yang bisa langsung digunakan oleh petani kita. Jadi tidak sembarang aplikasi, kasihan nanti petaninya. Gitu. Kira-kira demikian Bu Hani untuk kedepannya, yaitu sudah waktunya petani kita untuk mendampingi petani ya. Apalagi sekarang kan motonya pertanian maju, harus maju menggunakan ini kan Android. Mandiri, harus mandiri ya, tidak lagi mengandalkan bantuan-bantuan, mandiri, maju, mandiri dan modern ya, itu tentunya harus bisa memainkan gawai kita, Android kita ya dengan aplikasi-aplikasi. Nah, ini banyak sekali nih Bu Hani, kalau kita baca aplikasi Bu Hani juga ada banyak ya, seperti Tanam Terpadu contohnya Bu Hani ya, kalender tanam ya. Terus ada Si Sultan Bu Hani. Si Sultan ini juga tahun 2017 ya. Sistem ini menyajikan data dan informasi tentang peta komoditas. Terus kemudian petani. Ini aplikasi penyuluhan ini Bu Hani. Tujuan untuk memudahkan pertukaran informasi antara pakar pertanian dengan petani. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah recommended lah istilahnya ya, Peta SDF, Pak Tani Digital itu banyak juga ya. Si Pakar Horti ini recommended ini karena ini adalah produknya Litbang ya. Jadi saya juga recommended ini. Jadi seorang penyuluh di lapang juga harus tahu ya tentang aplikasi dari Litbang. Tanam ini layanan aplikasi meliputi informasi sentra produksi dan kesesuaian lahan, banyak sekali. Takesi itu untuk peternakan Bu Hani ya, kemudian IMIFOG, terus kemudian MyAgri ya yang bisa dikuasai oleh petani maupun penyuluh, MyAgri dan petani digital, petani ya, petani itu adalah hal-hal yang mungkin recommended ya untuk bekal seorang penyuluh di lapangan. Kira-kira demikian Bu Hani mungkin. Berarti gini Bu ya, instrumen pendampingan yang model seperti ini bisa menjawab juga salah satu permasalahan yang ada di lapang. Selama ini kan teman-teman penyuluh kita yang ke lapang kan jumlahnya terbatas, sementara kondisinya kapoktan ataupun poktannya jumlahnya banyak. Jadi salah satu petugas saja wilayah binaannya sudah sekian kapoktan. Nah, kalau tadi yang Ibu jelaskan dari jadwal per minggu tadi kan, kalau kita pikirkan mereka datang satu hari di satu gapoktan kan nggak selesai dalam satu bulan karena mereka mendampingi banyak. Tapi dengan cara pendampingan seperti ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi kita harus menggunakan kemajuan teknologi kita juga harus berbasis IT ya. Kita jadi caranya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani itu memang betul Bu Hani. Kalau petani ini sudah kita tinggal lama nggak istilahnya nggak dikunjungi, nggak disentuh dengan hal-hal motivasi itu akan runtuh begitu istilah grafiknya itu menurun. Oleh sebab itu perlu kita ini kan fungsi penyuluh itu sebagai motivator ya, motivator, inovator ya, fasilitator ya bagi petani. Nah, dengan adanya kemajuan informasi dan komunikasi ini, memungkinkan seorang penyuluh sudah sangat bisa untuk istilahnya menguatkan kelembagaan petani itu bisa bekerja lebih mempermudah komunikasi juga karena ada itu tadi adanya aplikasi. Katakan ditanya nanti, ini pupuknya berapa ya mungkin kita nggak hafal ya, ilmu ini kan banyak sekali, bisa lah buka di Google ya, tapi juga yang recommended katakan kalau rekomendasi pupuk ya bukalah Litbang.go.id, jangan sampai buka yang lain begitu. Kira-kira demikian Bu Hani. Iya Ibu, berartinya berjalan bersama-sama. Baik kita datang Anjang Sana itu ada touching dan ikatan batin kita dengan petani kapoktan, tapi kita juga mengenalkan sesuatu yang lebih modern seperti itu. Iya, itu nanti itu adalah modal untuk peningkatan atau instrumen peningkatan
kapasitas kelembagaan petani. Di sana kuncinya. Baik Ibu, bincang kita tentang model pembinaan kelembagaan petani ini sebenarnya hari ini cukup sederhana Bu ya, tapi kalau diaplikasikan menurut saya sangat ini manfaatnya. Bu, sebelum closing boleh tidak Ibu memberikan kesimpulan tentang perbincangan kita hari ini? Ya baik, jadi untuk teman-teman penyuluh, teman-teman seprofesi saya, jadi kuatkanlah kemampuan ya untuk meningkatkan penggunaan atau mengoptimalkan Android kita ya, karena di sana tersimpan beragam ilmu ada di sana. Jadi istilahnya dunia dalam genggamanmu. Jadi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani itu manakala kita sudah menguasai yang namanya itu gawai ya, karena di sana ada aplikasi-aplikasi yang isinya juga informasi tentang inovasi pertanian. Nah, masalah-masalah petani itu bisa kita selesaikan, kita hanya tinggal membuka aplikasi tersebut. Ya memang tidak sempurna. Nah, disinilah perannya seorang penyuluh untuk memvalidasi, disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi itu saja pesan saya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, nah tentunya penyuluh kapasitasnya juga harus ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan kemampuan memanfaatkan atau mengoptimalkan dari Android tersebut dengan beragam aplikasi yang bisa mendukung kinerja kita dalam rangka menguatkan kelembagaan petani di lapangan. Demikian kira-kira Bu Ani pesan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sharing ilmu dan juga pesan-pesannya buat kami semua. Sehat selalu Ibu, semoga di lain waktu bisa kembali berbagi pengalaman. Baik Sobat Tani, penguatan kelembagaan petani tidak pernah lepas dari pendampingan melalui berbagai media dan metode penyuluhan dan menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Jayalah terus pertanian Indonesia. Wassalam.